Cicadas tidak masuk, Bandung tidak masuk, Jawa Barat tidak masuk, Indonesia tidak masuk. Dilihat dari keberkahan turunnya para rasul dan para nabi, mengapa tempat-tempat itu akan dirindukan? Karena menjadi acuan adanya ikon para nabi dan rasul yang tidak dimiliki di daerah lain. Inilah Bapak Ibu contoh. Jadi 25 nabi ini bukan jumlahnya. Karena nabi dan rasul itu ratusan ribu. Makanya kasihan orang yang mengaku nabi palsu, saya nabi, kedua genep bisa kalah 25. Katinggal itu bohong. Maka jadi penjahat sing pinter. Jadi penjahat sing bener. Jadi dengan bangga mengatakan saya nabi kedua genep bisa kalah kita dengan 25. Nah, dari ratusan ribu nabi dan rasul, 25 ini bukan membatasi jumlah, tapi kenapa 25? Saya menyebutnya prototipe, manusia percontohan dari ratusan ribu nabi dan rasul itu diwakili oleh 25. Tidak ada satupun pengalaman hidup pasti tercover di 25. Saya mau nanya ke ibu bapak dan apa ibu tahun itu. Kamu kan kurang lebih 24 sebenarnya. Urusan penyakit, siapa manusia yang paling berat menghadapi penyakit? Di Pasiran contoh Nabi Ayub. Andai kata ibu lihat baru 10 tahun, masak 10 tahun, can copok dulu. Nabi Ayub sampai 17 tahun. Penyakit kusta cara rokok. Bapak mah lihat masih ditemuan ku ibu. Nabi Ayub ditinggalkan oleh istri dan kekuatan oleh anak. Makanya saya mohon doa ke depan ingin membuat mushaf Anbiya tercakap, terwatir, teripuh, terpanjang usia, termuda, terpendek tugas, terpanjang tugas. Nah itulah kepentingan 25. Bukan membatasi tapi mewakili. Sebab apapun persoalan hidup pada dasarnya sudah ada contoh. Nah sementara studi kawasan, Pak, ayo negara jumlahnya seberapa? Halo? Singapura ke BSD? Benua atau benua? 5 benua, sekian negara. Dari 25 ini, maka pemetaan studi kawasannya yang paling banyak di Syam, Syria, dan Palestina. Saya kurang apalkan keluar bila ujian ini. Lihat, untuk semenanjung Arab, misalkan Hijaz, Mekah dan sekitarnya Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ismail, Syuaib, dan Nabi Muhammad. Berarti yang diturunkan di kawasan Hijaz, Mekah dan sekitarnya itu cuma 5 orang dari 25. Kemudian Irak, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus. Tetapi untuk Syria dan Palestina, maka semua 3 agama yang disebut Yahudi, Nasrani, dan Islam itu akan kebanyakan justru berada di kawasan Syam. 1 Lut, 2 Ishak, 3 Yakub, 4 Ayub, 5 Zulkifli, 6 Daud, 7 Sulaiman, 8 Ilyas, 9 Ilyasa, 10 Zakaria, 11 Yahya, 12 Nabi Isa. Inilah barokna mahallahu.
yaitu subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna mahaulahu. Kami berkahi Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya. Berdasarkan penafsiran ini, yaitu tempat turunnya para nabi yang terbanyak dalam jumlah 25. Belum lagi yang ratusan ribu lain, Nabi Daniel. Itu mah karena mereka dari Daniel tetangga saja yang ada si Daniel sudah. Samuel itu banyak. Ini hanya yang mewakili 25 saja terbanyak. Apalagi nabi-nabi Bani Israel yang turunnya Bani Israel banyak membunuh para nabi di kalangan mereka. Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Sementara kawasan lain yaitu Mesir, Nabi Yusuf, Musa dan Harun itu pun pertama akhirnya mau masuk ke kawasan Syam. Nah ini Bapak Ibu, dari sisi apa? Keberkahan karena menjadi pusat peradaban dan pancaran hidayah. Maka hidayahnya sampai ke orang Cicadas. Dalam konteks inilah tidak ada hubungan antar negara Cicadas dan Mesir. Tapi dari sisi ajaran, maka kita tidak bisa melepaskan dengan kawasan-kawasan ini dari sisi apa? Syariat. Andai kata sekiranya jikalau lamun Ka'bah bisa pindah ke Cicadas, Ka'bah bakal berkiblat ke Cicadas. Sorry bro, tidak dipilih kita. Nah itulah hubungan, yaitu daulatul iman, karena hubungan disatukan oleh para nabi. Inilah sekali lagi benarnya firman Allah dan benarnya sabda Rasul. Tah dari sisi ieu teriman mah moal ka hati. Ribu-ribu guru mantuan mah biasa, lamun teriman mah hese, nurankeun ieu. Jadi ditakdirkan orang lain tidak peduli, seluruh dunia umat Islam pasti akan peduli yang punya iman. Makanya terlibat buat musyawarah itu pasti mukmin itu ada peduli. Ini yang sekali lagi tidak dimiliki oleh yang lain. Hubungan aspek kenabian ini. 2. Kalau diartikan yang diberkahi berkenaan dengan sumber daya alam, maka semua konflik apapun selain urusan keagamaan berarti persoalan al-betemu. Juga bu al-betemu al-betaiyu urusan al-betu yang disebut dengan berebut sumber daya alam. Jadi apa gitu? Lamun Cicadas diperebutkan berarti aya udara. Ieu mah paling hoream ka Cicadas mun kabayang macet barulah. Dan masih. Jadi menjadi acuan. Berarti betul-betul orang menginginkan. Nah pada saat menginginkan masalahnya, apakah mengikuti petunjuk Tuhan atau malah menyimpang? Dalam konteks itulah yang disebut konflik. Maka semua orang berbondong-bondong alasan mengganggu terorisme. Padahal kekotminya disebut besaran teroris. Padahal mah hayang nyokot dan negara manehna beak cadangan isu pagetok kedinginan saat sumber daya alam minyaknya habis. Semua sumber minyak ada di dunia. Itu berkah. Maka mereka membuat berbagai macam alasan. Alasan terorisme, alasan radikalisme.
padahal hayang mindah jeung berkah. Lantaran negara diberkahi, sumber daya alam terbatas ya itu. Neang pembenaran, itulah sarang teroris menciptakan berbagai macam kekacauan dunia. Padahal sana penjahat, kata lebay itu. Jadi sehingga ngababuk sarang lebah, kena naon di mana? Begitu lebahnya menyerang, laporan sampai dia saya diserang. Lebah, padahal lebahan diganggu. Tasik itu lebahnya. Jadi dia yang berbuat, orang lain yang harus bertanggung jawab. Disebarkanlah lewat media dan media. Nah, mana katipu. Oh, sama konflik lokal gitu. Padahal sekali lagi tidak ada yang keliru firman Allah dan sabda Rasul. Jadi dulu kejadian-kejadian yang mereka di dalam Quran itu terjadi lagi dan akan terus terjadi dengan berbagai macam hal. Nah, jadi sekali lagi supaya jangan salah paham, berkah itu betul, tetapi manusianya yang salah, yaitu mengambil yang bukan haknya. Maka dia tidak menaati seruan Tuhan, terutama kitab suci mereka, ditinggalkan Tauratnya. Mereka ditipu oleh ajaran Talmud. Maka mereka melakukan demikian, keserakahan atas nama agama. Inilah yang diisyaratkan oleh Quran akan terus terjadi. Yang terakhir kalau jam 12. Yang terakhir, inilah yang nanti perlu menjadi perhatian kita. Karena para nabi selesai, tapi ajaran tak akan selesai. Yang kedua, sumber daya alam habis. Kan terus diambil tuh. Perkiraan menurut para ahli, minyak dan lain sebagainya misalkan habis sekian ratus tahun kalau belum kiamat. Maka mereka harus mencari sumber baru. Mau kemana? Nah, dikhawatirkan konflik. Nah, dipindahkan ke Cicadas. Kita diadu domba dengan cara Hamas berjuang disebutkan jurnal antek Yahudi. Dia bersobat pria dengan Syiah. Nah, itu yang bahaya. Jadi esok lusa konfliknya pindah, maka semua negara di garis ekuator khatulistiwa akan menjadi ladang rebutan karena di situ sudah habis. Jadi syariat masih itu pancaran sinarnya, tapi sumber daya alamnya sudah habis. Maka akan terjadi pertempuran kemanusiaan atas nama agama di kawasan khatulistiwa, termasuk Asia. Inilah yang disebut dengan proxy war, yaitu mereka berperana potensi lokal diaduk ke yang disebut dengan gerakan transnasional. Jadi orang dimanfaatkan. Inilah yang paling bahaya dalam konteks sekarang, yang harus terus umat dibina, umat diingatkan, karena nada-nada ini terasa tiap kali konflik di Palestina dimunculkan narasi yang anti. Inilah diantara catatan-catatan penting kenapa bela Al-Aqsa, bela saudara Palestina tak boleh terhenti, khususnya bagi para mujahid NKRI, karena firman Allah dan sabda Rasul itulah yang akan selalu menjadi panglima kita untuk kita ikuti. Oke, apa nilainya? Inilah nilai yang menjadi contoh. Pertama, kaum muslimin bisa di antara hikmahnya kenapa mereka menjadi kaum yang mendapatkan keutamaan
yaitu mereka menjadi contoh bagaimana memperjuangkan al-haq, tak pernah mundur. Ibu, anak kecil sudah terbiasa mendengarkan desingan peluru, maka hidup dengan kondisi konflik itu sudah biasa. Tidak menguatkan mental. Jika ibu bagi orang, ibu kan terkadang rindu suara desingan peluru. Dari awal jelas ibu tidak mendengar meriam gitu. Mereka makanya urusan tadi bantuan tenaga. Kalau kita datang ke sana mari orang teh ahli, ngariwaykeun pribumi. Kalau pengen dengar gitu suruh gitu atau ngompol. Nah, ini manusia percontohan bagaimana istiqamah memperjuangkan Allah oleh Allah memperlihatkan. Kapan Allah berkuasa untuk menghilangkan semua ini? Tapi seakan-akan mereka diabadikan. Untuk apa? Manusia percontohan konsisten. Maka kita perlu orang-orang semacam ini supaya orang tong obolan. Matakan, tapi tak ada dicibading gelum. Lamun para mubalik, para pendidik kepayaan bijaksana dibilang kirim ke itu. Suka jadi seru banget dakwahnya dakwah, dan jadi peluru. Dan itu di antara contoh hikmah. Kenapa ada kejadian semacam ini? Pusat-pusat peradaban dalam tanda petik menjadi sumber konflik. Ternyata Allah mau memperlihatkan manusia percontohan yang konsisten, istiqomah, maka tak pernah mundur setapapun walaupun meriam di hadapan ilmu. Ulama kalau tak alasan, hujan alasan. Bukan mual nawas dan kepes. Wah segala rupa. Mereka menjadi contoh terbaik. Betapa untuk menegakkan dinullah, menegakkan panji-panji Islam, maka tidak semudah kita. Mereka menjadi kaum yang patut dicontoh. Supaya mau tong SBR bahasa kolot menjenuh generasi milenial SBR. Jadi entah lemah mental, mereka orang-orang yang tangguh. Dalam situasi demikian, keislaman mereka tak pernah luntur. Inilah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah antara lain di dalam hadis Bukhari. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Sebagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah, tak terpengaruh oleh orang yang menggembosi. La yadurruhum man khalaqahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'a. Tidak akan terpengaruh oleh orang yang menggembosi mereka, tidak terpengaruh pula oleh orang yang berseberangan dengan mereka hingga datang keputusan Allah. Mereka konsisten. Satu di antara taifah ini, kata Mu'ad bin Jabal, hum ahlus syam. Mereka lah para mujahid penduduk negeri Syam. Berarti Cicadas bukan daerah konflik seperti mereka, tapi bisa muncul taifah Mansurah Cicadas. Dengan kejadian-kejadian demikian akan terpatri berbagai taifah di berbagai tempat. Itu di antara dalil yang menjadi catatan penting bagi kita. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa sehebat apapun gempuran musuh yang ditimpakan terhadap umat Islam di kawasan Syam Palestina khususnya tidak akan pernah membuat komunitas
di kawasan itu ada semacam jaminan bahwa umat Islam di negeri itu akan tetap eksis, dan jihad di negeri itu akan terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai akhirnya kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul di titik yang sama sampai mengalahkan Dajjal, puncak kejahatannya, yaitu Dajjal datang. Tapi mana-mana kita di Cicabas, di Nabi, di titik yang sama, puncak materi. Jadi hari ini Dajjalnya belum muncul. Ini baru hawa anak. Berarti anak kita siapkan senam push up, senam futsal. Aja futsal oleh Hanwai ya Baji. Sintaran dia karena kemenangan bukan ditunggu tapi harus dijemput. Maka generasi-generasi barulah Mujahid NKRI termasuk yang akan menjemput kemenangan ini. Sok sing sarehat pun dia budak orang Islam sing paling geus biasa gitu. Ieu mah jihad ka Palestina aya getih oke. Disiapkan budak urang sematan. Mata tadi entong gebur. Wajib orang vitamin, protein budak urang terpanjang berbulan. Hari ini baru belum sampai puncak, maka harus lahir generasi-generasi tangguh, yaitu kuat jismiyah dan kuat akliyah fikriyah, kuat jasad dan kuat ilmu. Wanyan budak orang pemberian bapak kayu, jangan diduplikasi pengecutnya kita pada generasi kita. Pegatkan, putus mata rantai pengecutan ini kepada anak cucu kita. Kami tepak tentang penguturutan aki itu orang kata-kata ini. Aki mapebul. Begitu mendengar ayat asli diserang, api-api aki mana? Yang sesuai itu pengecut. Maka disinilah Nabi mengajarkan doa. Satu di antaranya, a'udzubika minal jubni wal hazm. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Jadi lamun Islam dan kaum muslimin ditindas, tidak pernah muncul, tidak terpatri gitu jiwa anak berhubung Rasulullah alasan berhubung. Nah paling tidak menggelora semangat berjuang itu aljuban. Maka jangan sampai kepengecutan kita karena ditumbuhi berbagai alasan. Jangan kita duplikasi pada anak cucu kita. Selawani udah anjante muslim, muslimah terhormat, punya muru'ah, punya izzah yang harus dipertahankan. Ku aing si Yahudi kecil.